Halo dan selamat datang di Hard Reset Info. Di video ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan Samsung S25 Ultra. Jika Anda belum pernah menggunakan ponsel Samsung sebelumnya, ini akan menjadi panduan yang benar-benar ramah untuk pemula. Jadi selamat menikmati dan mari kita mulai. Sekarang, hal pertama yang perlu diperhatikan. Di sini kita punya tombol volume. Ini adalah tombol volume naik dan ini adalah tombol volume turun. Ini biasanya disebut tombol daya atau tombol samping. Untuk benar-benar mengaktifkan ponsel kita dan menggunakannya, kita bisa menekan tombol samping atau kita bisa mengetuk 2 kali pada layar yang mati. Dan sekarang kita bisa melihat layar kunci kita. Di sini kita punya berbagai macam informasi, misalnya ikon kecil notifikasi yang kita miliki, atau bahwa saat ini tidak ada SIM yang tersedia. Jika kita ingin memasukkan SIM, kita bisa melakukannya dengan membuka bagian bawah, dan kita bisa menemukan panel SIM kita di sini. Namun, Anda akan membutuhkan alat pencabut SIM, atau bahkan yang lebih sederhana, seperti anting atau penjepit kertas untuk melakukannya. Kembali ke layar kunci kita juga bisa melihat ikon bahwa kita terhubung ke Wi-Fi, jaringan kita saat ini, dan baterai kita saat ini. Namun jika Anda tidak suka tampilannya, Anda selalu bisa menahan jari Anda, dan sekarang Anda bisa sepenuhnya menyesuaikan layar kunci Anda. Misalnya, katakanlah Anda tidak suka anjing ini, atau font ini, atau warnanya, atau pada dasarnya apapun yang lain. Anda cukup pergi ke wallpaper, ubah wallpaper Anda menjadi misalnya gambar kolam renang keren dengan bola di dalamnya. Dan jika Anda mengklik, misalnya jamnya, Anda bisa mengubah seperti yang saya katakan hampir semuanya. Misalnya, mari kita pilih font ini, karena tampilannya cukup bagus. Kita juga bisa mengubah gayanya. Jadi saya akan coba mengubahnya ke itu, ke yang ini, dan saya akan memindahkannya ke pojok kanan atas. Dan di sini kita punya widget kita. Saat ini widget diatur ke kalender dan acara mendatang, tapi kita juga bisa mengubahnya ke apapun yang ada di daftar ini. Misalnya, kita bahkan bisa memilih sesuatu dari kamera, atau kamera custom, atau bahkan digital well-being. Mari kita dapatkan informasi menarik tentang waktu layar kita hari ini. Dan setelah Anda selesai membuat perubahan, Anda cukup mengeklik selesai. Dan seperti yang Anda lihat, perubahan telah diterapkan pada layar kunci Anda. Di sudut kanan bawah dan sudut kiri bawah, Anda dapat melihat ikon telepon dan Anda dapat menggeser ke kanan untuk cepat menuju ke telepon Anda, atau saat kita kembali ke layar kunci kita lagi, kita dapat menggeser ke kiri untuk membuka kamera. Dan sekarang kita masuk ke layar beranda. Pertama-tama kita masih memiliki informasi yang sama seperti sebelumnya. Dan jika kita menggulir ke bawah, kita bisa melihat notifikasi kita. Namun, jika kita menggulir ke bawah dari sudut ini, yang tidak selalu berhasil dengan mudah, tapi Anda harus benar-benar berada di sudut yang tepat ini, Anda akan melihat menu opsi cepat. Jika Anda ingin berpindah di antara keduanya, Anda cukup menggeser ke kanan dari notifikasi untuk menuju ke menu opsi cepat. Dan di menu opsi cepat, Anda memiliki banyak, opsi cepat. Anda bisa memperluas panel ini di sini untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Dan jika Anda ingin menyesuaikannya, tebak apa? Anda bisa melakukannya seperti halnya dengan semua yang lain. Dan di sini, Anda tidak melakukannya, misalnya, dengan meletakkan jari Anda di sini. Karena jika saya melakukan ini di sini, saya akan masuk ke pengaturan opsi yang saya klik. Jadi untuk menyesuaikannya, kita cukup menggeser ke bawah dan mengklik ikon pensil. Dan sekarang kita bisa menyentuh dan menahan, lalu kita bisa mengubah urutannya atau bahkan menghapus sesuatu sepenuhnya. Seperti di sini, saat kita bisa mengedit semuanya, kita bisa menambahkan banyak opsi lain atau menghapus yang lain. Misalnya, saya pun mungkin tidak akan terlalu sering menggunakan tautan ke Windows, karena saya tidak memiliki Windows, tapi sebagai gantinya, saya bisa menambahkan, misalnya, perlindungan baterai. Dan setelah saya puas dengan perubahan saya bisa langsung menekan selesai, lalu selesai sekali lagi. Dan seperti yang bisa Anda lihat, pengaturannya sudah berubah dan perlindungan baterai saya saat ini sudah aktif. Tentu saja Anda juga bisa sepenuhnya menyesuaikan pengaturan di Home Hub dengan cara yang sama, cukup dengan menahan jari Anda. Anda bisa mengubah wallpaper dan gaya, tema, serta widget sama seperti sebelumnya. Namun harap dicatat bahwa untuk menggunakan beberapa fitur, Anda memerlukan akun Samsung. Sebagai contoh, saat ini saya tidak bisa menggunakan Galaxy Themes karena saya belum masuk. Untuk masuk, Anda bisa pergi ke pengaturan yang bisa ditemukan di sini.
Oh, dan omong-omong, ketika Anda berada di layar utama dan menggeser ke atas, Anda akan melihat panel ini dengan semua aplikasi di ponsel Anda, termasuk beberapa folder. Misalnya, semua hal yang ditawarkan Samsung atau semua hal yang ditawarkan Google. Dan kita juga bisa sepenuhnya menyesuaikannya, seperti biasa. Dan jika Anda ingin mengubah tampilan layar ini, kita bisa klik 3 titik itu. Kita bisa klik urutkan dan bahkan bisa mengubahnya ke urutan alfabet. Dan sekarang kita tidak lagi memiliki halaman, melainkan kita cukup menggulir ke atas dan ke bawah. Jadi, untuk benar-benar menemukan akun Samsung Anda, yang perlu Anda lakukan hanyalah pergi ke pengaturan, dan opsi pertama yang Anda lihat adalah masuk ke galaksi Anda. Tidak hanya Anda bisa bermain-main dengan tema dan hal-hal lainnya, tapi yang paling penting, Anda akan bisa menggunakan banyak sekali fitur AI yang ditawarkan ponsel ini. Karena seperti yang bisa Anda lihat, bahkan di pengaturan pertama dari menu pengaturan, Anda bisa melihat banyak hal yang berhubungan dengan AI, misalnya Galaxy AI. Namun, ini memang mengharuskan Anda tidak hanya memberikan banyak izin, tetapi juga masuk ke akun Samsung Anda. Jadi tidak menyarankan Anda untuk melakukannya, karena Anda tidak akan bisa menggunakan ponsel Anda secara maksimal 100%. Sekarang, di menu pengaturan, Anda juga bisa memilih berbagai hal yang tidak bisa Anda lakukan di, misalnya, layar utama itu sendiri. Misalnya, di opsi tampilan, Anda bisa memilih mode gelap jika Anda menyukai warna gelap, atau jika Anda sering menggunakan ponsel larut malam. Atau jika Anda ingin menjaga kesehatan mata Anda cukup mengaktifkan Eye Comfort Shield. Dan yang dilakukan fitur ini adalah membuat layar Anda menjadi lebih hangat warnanya setelah waktu tertentu. Misalnya, fitur ini bisa bersifat adaptif. Jadi, secara otomatis mendeteksi cahaya di sekitar ponsel Anda, atau Anda bisa memilih pengaturan khusus. Misalnya, dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Namun, ini akan memerlukan pengaktifan lokasi Anda, dan hal ini akan membuat baterai Anda sedikit lebih cepat habis. Dan seperti yang Anda lihat, kita bisa menyesuaikan seberapa hangat layar kita setelah matahari terbenam. Dan mengenai baterai, kita mungkin harus masuk ke pengaturan baterai yang ada tepat di bawah layar. Ketika Anda mengkliknya, kita dapat melihat hal-hal yang sangat penting. Misalnya, kita melihat aplikasi mana yang paling banyak menggunakan baterai. Kita juga dapat mengubah pengaturan pengisian daya. Misalnya, jika kita peduli dengan daya tahan baterai, kita mungkin ingin menonaktifkan pengisian cepat. Atau bahkan yang lebih baik lagi, kita cukup mengaktifkan perlindungan baterai, dan dengan begitu ponsel Anda tidak akan pernah terisi daya berlebih, yang artinya masa pakai baterai Anda pada dasarnya akan diperpanjang. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut untuk menemukan pengaturan yang sangat spesifik di menu pengaturan itu sendiri, ingatlah bahwa Anda selalu dapat mengeklik kaca pembesar di sini dan menemukan apapun yang Anda butuhkan. Misalnya, Misalnya, kita mungkin ingin mengunci perangkat kita dan membuat kata sandi yang bagus. Jadi mari kita cari kunci, dan seperti yang Anda lihat, kita dapat mengeklik layar kunci kita di sini. Seperti yang Anda lihat, saat ini kami tidak memiliki kunci layar, dan Anda mungkin ingin memilikinya karena ponsel Anda akan terbuka untuk umum bagi siapa saja. Jadi mari kita tetapkan sekarang, kami bisa memiliki beberapa pilihan berbeda untuk dipilih. PIN pada dasarnya hanyalah serangkaian angka. Kata sandi terdiri dari angka dan huruf. Pola adalah node geometris 3x3, dan geser adalah yang saya gunakan sejak awal video ini, yang berarti Anda perlu menggeser untuk membuka kunci ponsel Anda. Secara pribadi, saya suka menggunakan pola. Dan sekarang kita harus menggambar pola yang ingin kita gunakan sebagai kata sandi sebanyak 2 kali. Bagi saya memilih huruf L karena saya sangat suka huruf L. Kita perlu menggambarnya sekali lagi untuk mengonfirmasi dan agar lebih mudah diingat. Sekarang kita bahkan bisa menyesuaikan layar kunci kita lebih lanjut. Misalnya, kita bisa mengaktifkan kartu yang akan membuat notifikasi menjadi jauh lebih besar, tetapi juga akan latar belakang layar kunci tidak akan sejelas sebelumnya. Jadi saya akan tetap menggunakan icon, dan setelah kita klik selesai, kita bisa mengunci layar kita. Dan jika kita menggeser sekarang, kamu bisa lihat bahwa kita harus menggambar pola untuk benar-benar bisa menggunakan ponsel kita. Sekarang, hal terakhir yang selalu harus kamu lakukan dan selalu periksa dari waktu ke waktu adalah pergi ke pengaturan, lalu gulir ke bawah sampai kamu menemukan pembaruan perangkat lunak
Di sini, kamu bisa memperbarui perangkat lunakmu dengan mengklik unduh dan install serta periksa pembaruan. Sangat penting untuk memperbarui perangkat lunakmu, karena itu membuat ponselmu lebih sulit untuk diretas. Pada dasarnya, ini akan menjadi pilihan yang jauh lebih aman dan kamu juga akan mendapatkan akses ke fitur dan pembaruan terbaru. Jadi saya rasa itu saja untuk video hari ini. Jika kamu ingin mengetahui opsi yang lebih spesifik di pengaturan misalnya, kami punya banyak tutorial di saluran video kami, jadi kamu sebaiknya cek di sana. Jika kamu merasa tutorial ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk menyukai dan berlangganan. Terima kasih.